Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anindya Valeri. Di sini aku akan memberitahu cara langkah-langkah untuk membuat table ya. Jadi yang pertama, yang kalian butuhkan itu ada 3 aplikasi utama ya. Yang pertama ada Excel, yang kedua ada Sheet, yang ketiga ada Word. Nah, yang pertama kita ke GCR dulu ya. Nah, di sini guru informatika sudah memberikan ininya ya, latihannya. Pertama kita akan salin table dari sini ke dalam spreadsheet-nya, oke? Karena kebetulan aku sudah mengerjakan, jadinya aku akan kasih tahu cara langkah-langkahnya ya. Nah, di sini aku sudah mengerjakan ya, guys. Nah, yang pertama dari table 1. Ya, di sini ada beberapa, ini table penjualan disket toko ya. Ya, toko disket Indo bulan Januari sampai April tahun 2000. Nah, di sini ada jumlah rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, jumlah data ya. Nah, di sini ada total. Nah, di sini karena aku sudah mengerjakan, ya tapi dengan begitu aku akan kasih tahu caranya gimana cara kita mendapatkan total tersebut. Nah, yang pertama ini bakal kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, ini kita akan cara kita totalin semua adalah yang pertama kita zoom ya seperti ini, kita ketik zoom. Yang kedua kita tarik garis ini sampai ke bulan April, langsung kita pencet dan hasilnya keluar ya seperti ini, dan berlanjut sampai nomor 6 ya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke jumlah, bagaimana cara menjumlahkannya. Jadi sama seperti totalnya tadi, kita jumlahin, tapi ini jumlahinnya bulannya ya, jadi kita totalin per bulannya gitu. Nah, kalau Januari kita totalin ya berarti ya. Nah, di sini kita hapus lagi, kita coba ya. Kita hapus lagi nih, misalnya kita tarik lagi. Nah, di sini langsung aja ada ini zoom, kita ini ya. Nah, ini adalah hasilnya. Seperti ini. Ya, sebentar. Sebentar ya. Tulis zoom dulu. Zoom. Nah, ini kita tarik set ya, kita cekrek. Sorry. Nah, dan ini berlanjut sampai bulan April. Nah, selanjutnya cara kita menghitung rata-ratanya nih rata-rata nih ya. Cara menghitung itu gimana? Nah, cara menghitung rata-rata itu kita pakai rumus average, oke? Jadi the first kita tulis dulu rumusnya, average ya. Yang kedua kita ambil lagi, kita blok lagi ya, dan tada ya, ini berlaku sampai semuanya terisi. Oke, setelah semua rata-ratanya terisi, sekarang kita cari nilai terendah. Nah, kalau mencari nilai terendah itu kita menggunakan rumus min. Oke, kita coba ya. Nih, min, kita blok lagi. Nah, sudah ketemu ya guys. Nah, seperti ini ya. Jadi nilai terendahnya itu adalah 15.
Lanjut, kita mencari nilai tertinggi. Kalau nilai terendah min, kalau nilai tertinggi itu max. Oke. Jadi langsung aja sama dengan max ya. Nih, kita blok lagi dari ini ya. Ya, nilai tertingginya. Kalau kalian menggunakan cara manual, jujur itu lumayan lama. Jadi kita menggunakan cara cepatnya aja ya, menggunakan rumus. Nah, untuk jumlah data itu pakai rumus count. Oke. Jadi contohnya seperti ini, guys. Ya. Rumus count. Jadi ini kita blok lagi. Oh, sorry. Bentar. Count. Terus count. Nah, ini kita blok lagi. Ya, kita blok lagi nih dari sini. Ya. Udah. 6. Ya, jadi di sini jumlah datanya itu jumlah data yang ada di sini ya. Yang Verbati, Sony, Fuji, 3M, Maxell, Xenon ya. Oke, table 1 sudah kita isi ya bersama-sama. Terus lanjut, sekarang kita table kedua. Nah, table kedua ini lumayan ngejelimet ya. Tapi it's okay. Jadi di sini ada daftar upah harian tenaga honorer. Di sini di tabelnya ada tarif upah per jam itu ada 3.300 ya. Tarif upah per hariannya itu ada 30.000. Nah, di sini ada nama karyawannya si Vita sama Ana. Ya, si Vita sama Ana ini tuh tenaga honorer, guys. Ya, jam masuk pertama si Vita masih Ana nih beda nih. Jam masuk pertama si Vita itu 7:15. Kalau si Ana 8:05. Terus ada jam istirahat, jam masuk kedua, jam keluar, jam kerja. Ya, lama kerja. Nah, yang kita tentukan itu lama kerja, upah per jam dan upah harian. Oke? Bagaimana cara kita mengetahui upah harian dan lama kerja, upah per jam dan upah per harian? Itu dengan cara yang pertama, ini karena aku sudah mengerjakan ya guys ya, ini kita pokoknya C10 ya. Jadi jam istirahat pertama ya, jam istirahat pertama itu dikurang sama jam masuk pertama, terus ditambah sama jam keluar kedua ya, jam keluar terus dikurang lagi sama jam masuk kedua gitu. Jadi hasilnya akan mendapatkan ini jam 8. Jadi lama kerjanya si Vita ini itu 8 jam guys ya, 8. Nah, kalau si Ana nih itu sama aja kayak tadi ya. Lama kerjanya itu yang pertama ya jam istirahat dikurang sama jam masuk pertama, terus ditambah sama jam keluar, terus dikurang sama jam masuk kedua kayak gitu. Nah, ini hasilnya ya 6/25. Nah, sekarang bagaimana kita mengerjakan upah, bagaimana kita mengetahui upah per jam nih ya. Caranya itu ini kita kali aja ya guys. Jadi lama kerja dikali sama tarif ya. Jadi lama kerja lama kerja dikali sama tarif tarif upah per jam ya, dikali terus dikali lagi sama 24. Oke. Nah, terus setelah itu, nah ini tuh sama ya, yang Ana juga kayak gitu. Nah, terus yang terakhir nih upah per harian. Nah,
upah per hariannya ini nah ini sama aja kayak upah per jam tadi, tapi ini agak sedikit berbeda ya. Jadi lama kerja itu lama kerja si Vita ya, itu dikali terus buka kurung tarif upah per harian ya, terus dikali sama 24 dan hasilnya tuh seperti ini. Nah juga si Ana nanti hasilnya juga sama seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini untuk sisa apa ya? Ini untuk apa nih, tabel yakni tarif ya, tarif sewa, persen uang muka, nama penyewa ya. Di sini ada sekitar 6 ya, nama penyewanya. Dan di sini yang kita tentukan itu total biaya, uang muka, sama sisa pembayarannya nih. Nah, bagaimana? Nah, caranya ini B2 ya, B2 berarti tarif sewa per bulan dikali sama lama sewa dikali lagi sama 12. Oke, karena sebulan itu ada 12 bulan. Karena setahun itu ada 12 bulan. Nah, terus udah semuanya tuh sama seperti ini ya, guys. Rumusnya. Jadi rumusnya itu sama dengan tarif sewa per bulan dikali sama lama sewa. Lama sewa atau tahun yang ini yang 822 ya. Terus dikali sama 12 dan hasilnya nih menjadi jadi segini ya. Nah, terus lanjut sekarang ke uang muka. Nah, uang muka gimana nih caranya, rumusnya gitu. Nah, kalau uang muka ini total biaya sewa ya, yang udah kita dapat ini semuanya, total biaya sewa kita kali sama persen uang muka ya, sama persen uang muka. Jadi bagaimana kita mendapatkan uang mukanya, yaitu total biaya sewa kita kali sama persen uang muka. Jadi hasilnya kita mendapat seperti ini. Jadi ini semuanya sama seperti itu ya. Lanjut sisa pembayarannya. Nah, kalau sisa pembayarannya ini kita tinggal kurangin aja total biaya sewa sama uang mukanya ya, seperti ini. Oke. Tabel ke berapa nih? Ketiga ya. Ini sheet ketiga sudah kita buat. Lalu sheet keempat. Nah, sheet keempat ini laporan pembayaran PT Prima Motor. Nah, ini pokok pinjamannya, oh my god, nih ada 20, 22, 23 juta ya. Oh my god. Jangka waktu atau bulan ya. Dari sini ada jangka waktu atau bulan, terus juga ada bunga ya, atau bunga per bulan flat gitu. Nah, caranya itu jadi ini, jadi A9 ya, berarti ini 20 juta ini kita kali sama jangka waktu, terus dikali lagi sama bunga gitu. Jadi ini kita kali semuanya dulu. Oke, pokoknya kali sampai bawah sama seperti itu. Nah, kalau kayak gini itu tinggal kali aja ya. Jadi B9 ini kan aku ada di ini ya, B9 tuh berarti ini ya, yang 24 ini kita kali sama ini jangka waktu per bulan yang 3, terus kita kali sama 12 sama C8 ya berarti ya.
Nah, hasilnya kita akan mendapat seperti ini dan sampai seterusnya. Oke. Nah, untuk yang lain itu sama ya, seperti ini juga gitu. Lanjut ke tabel 5. Nah, ini bagaimana caranya daftar nilai ujian SMA Huda Buana tahun pelajaran 2003 sampai 2004. Nah, di sini nih nama siswa nih, Sofyan Arif Santi Nurul. Ya, ini nilainya nih ada jadi mata pelajarannya ada agama, bahasa, sama TIK. TIK pada tinggi-tinggi banget nih, kecuali nih si Santi nih, Allah Santi, belajar Santi. Nah, jadi pertama itu si agama nih, si Sofyan nih. Nah, si Sofyan. Rata-ratanya seperti biasa kita akan mencari rata-ratanya ya. Caranya itu menggunakan average. Oke, jadi ini semuanya dari B8 sampai D8 itu kita pakai rumus average. Oke. Coba nih, kita coba ya. Nah, ini kita ini lagi aja, kita blok. Set. Ya, ini juga sama semuanya. Kalau cari nilai rata-rata itu tuh pakai average. Oke, jangan lupa. Nah, keterangannya kok bisa tuntas, remedial tuntas nih. Bagaimana caranya gitu. Nah, kita lihat lagi di soal ini ya, di soal GCR. Bentar guys. Mana nih? Ya. Nih ya. Di nomor 17, kolom predikat diisi dengan ketentuan jika rata-rata sama dengan 100, maka predikatnya istimewa. Jika rata-rata 70, maka predikatnya baik ya. Kalau jika rata-ratanya predikatnya cukup. Nah, ini seperti ini guys, gitu. Nah, jadi ini tuntas ya, ini tuntas. Predikatnya baik, keterangannya seperti ini guys. Oke, lanjut kita ke tabel 6. Untuk tabel 6 di sini ada jenis film, jenis karcis, harga karcis, jumlah karcis terjual, hasil penjualan, pajak tontonan, bonus karyawan, penjualan bersih. Banyak kali ya. Nah, jadi yang pertama ini kita hasil penjualannya dulu. Jadi hasil penjualannya ini yang pertama kita kaliin dulu harga karcis sama jumlah karcis yang terjual, nanti akan menghasilkan hasil penjualannya berapa. Ya, ini berlaku sampai sini nih, sampai tabelnya ya, sampai bawah. Untuk pajak tontonan itu tuh 20%. Rumusnya ya 20% dikali sama hasil penjualan. Ya, jadi kalau pajak itu 20% dikali sama hasil penjualannya, oke? Terus lanjut bonus karyawan ini 5% dikali sama hasil penjualan. Oke. Jadi kalau bonus karyawan itu menggunakan 5% dikali hasil penjualannya kayak gitu. Nah, kalau penjualan bersihnya itu tuh dikurang ya. Jadi hasil penjualan dikurang pajak tontonan sama bonus karyawan dan mendapatkan penjualan bersihnya gitu. Lihat ke sheet 7. Oh my god, lumayan banyak kan sheet 7. Ini ada tabel jasa sewa mobil eksekutif, laporan mulai Juni 2008 nih. Duh, bagaimana sih? Aduh, aku udah puyeng banget. Tenang guys, informatika itu sangat menyenangkan ya.
Nah, jadi di sini ini tuh yang kita cari awalnya itu karena aku udah mengerjakan disclaimer dulu. Di sini aku mengerjakan dan aku akan menjelaskan kembali lagi bagaimana rumusnya ya. Dan pasti hasilnya tuh sama gitu. Jadi yang aku cari itu tuh merek kendaraan, tahun kendaraan, jenis kendaraan, tarif per hari ya, tarif sewa, potongan, sama yang dibayar. Oke, ini yang pertama merek kendaraan. Kok bisa Mercy, Ferrari, BMW, Renault gitu. Jadi di sini alhamdulillah dikasih apa ya? Dikasih clue. Jadi di sini dikasih table nih. Yang ini nih, table ini. Yang ini table ini. Ya, nih table ini. Ya, ini tuh table informasi tentang mobil-mobilnya ya. Nah, di sini kita akan mencari merek kendaraannya ya. Nah, ini kan kode kendaraannya ZABE1KTB. Nah, kita lihat kode kendaraannya ya. Munawar nih, nama penyewa si Munawar ini dia nyewa kode kendaraannya itu yang ZA. Nah, kita lihat di table ini kode kendaraan ini ya, yang table clue itu ZA itu berarti Mercy. Oh, berarti si Munawar ini tuh Mercy ya. Terus lanjut ZB. Nah, ZB nih, lihat nih kan, ZB CE2 KRS. Siapa yang menyewa? Si Munawir. Kan tadi Munawar, ini Munawir ya. Jadi dia pakai Ferrari. Nah, ini ya. Nah, terus ZC ya, ZCBE1 KTM. Nah, yang nyewa ini Munar ya. Jadi berarti dia nyewa mobil BMW. Jadi kita tulis di sini ya. Di merek kendaraan, oke? Nah, terus lanjut ZD CE2 KTB. Nah, si Munir. Berarti dia mesen Renault. Nah, kita tulis lagi di sini. Ya. Nah, terus kita cari tahun kendaraannya. Lagi dan lagi kita lihat kode kendaraannya di sini. Ya, kalau yang si Munawar ini kan kode kendaraannya BE1 ya. Nah, berarti tahun kendaraannya berapa? 2007. Nah, berarti kita tulis di sini. Ya, kita tulis di sini, oke? Lanjut, terus si Munawir. Si Munawir nih kan apa nih? CE2. CE2 berarti tahun kendaraannya 2008. Seperti itu, guys ya. Nah, jenis kendaraannya nih. Karena kita udah mengetahui ya, ini semuanya apa. Bentar, guys. Bentar ya, guys. Jadi ini kita lihat ininya ya, kendaraannya ya. Nah, jenis kendaraannya itu kan ada bus, sedan, sama minibus kan. Nah, ini tuh caranya kita lihat yang gitu, guys. Pokoknya Mercy itu sedan, bus. Kalau Ferrari sedan, kalau BMW itu minibus, Renault itu sedan ya, jenis kendaraannya. Terus lanjut lagi ya, bentar ya, guys. Lanjut kita mencari tarif sewanya nih berapa. Nah, cara mencari tarif sewanya itu yang pertama kita kali tarif per harinya. Tarif per hari sama lama sewanya. Ya, ini hasilnya bakal seperti ini. Oke.
Kita coba deh. Coba ya. Ini kayak biasa aja guys. Ya, dah. Tuh hasilnya. Nah, kalau potongan ini tuh tinggal dikurang aja. Tarif sewa dikurang sama tarif per hari. Jadi potongannya ya, jadi kita menentukan diskon nih. Ya, terus yang dibayar itu tuh kalau yang dibayar itu tarif sewa ditambah sama potongannya kayak gitu. Udah deh. Sheet 7 sudah kita kerjakan ya. Yang selanjutnya ada tabel ke-8. Tabel ke-8 ini tabel sewa mobil ya. Nah, ini tuh kita jadi aku di tabel jenis mobil ini tuh belum ada. Terus biayanya, jadi yang kita tentukan itu biaya, diskon, sama jumlah bayar ya. Ya, jadi jenis mobilnya. Jadi di sini jenis mobilnya udah ada nih. Si Aryadi itu nama penyewa si Aryadi. Kode mobil si Aryadi itu A1. A1 berarti si Aryadi ini minjem yang Kijang. Ya, berarti kita tulis di sini Kijang. Nah, terus setelah itu Trisno, kode mobil Trisno itu A3, berarti dia BMW. Nah, terus si Yono. Nah, si Yono ini A2, berarti dia pinjam Feroza. Udah kita iniin semua. Ya, ini lama sewanya juga udah ada. Nah, tarif per jamnya ini ada di sini ya. Nih, ada 50, 75, 125. Nah, kita copy lagi ya sesuai urutan ininya, jenis mobilnya. Terus biaya sewa, kita tentukan biaya sewanya. Jadi caranya itu tuh dolar ya, simbol dolar. Kalian bisa lihat di sini nih di bawah. Ini simbol dolar. Simbol dolar, lama sewa dikali sama tarif per jam. Ya, jadi hasilnya akan mendapatkan seperti ini. Oke, jadi hasilnya akan mendapatkan semua ini ya guys. Nah, untuk kita mencari diskon. Nah, cara mencari diskon itu biaya sewa dikali sama persennya. Nah, kan kalau si Kijang ini persennya itu berapa? 5%. Nah, berarti dikali sama 5%. Seperti itu. Ya. Terus lanjut jumlah bayar. Nah, kalau jumlah bayar ini kita tinggal kurangin aja biaya sewa sama diskonnya. Oke, jadinya seperti ini. Tuh. 38. Wow. Ya. Seperti ini. Nah, lanjut ke sheet terakhir. Nah, ini tuh tabel buku ya. Nih. Jenis bukunya jadi kita menentukan jenis buku, sewa hari sama biaya sewanya tuh berapa. Nah, jenis buku kita lihat di sini si Andre kode B. Nah, lagi-lagi kita dikasih clue. Alhamdulillah ya, di sini ada tabel bukunya juga nih. Ya, di sini ada kode bukunya A, B, C. Ini jenis bukunya kimia, fisika, sama sosial. Sewa per hari. Oke. Nah, si Andre ini, kodenya si Andre ini B. Nah, berarti dia pinjem buku fisika. Ya, ini fisika nih. Karena ini dia B kan. Lama pinjam ini udah ya. Nah, berarti si Nunung ini berarti dia dapat kimia. Karena kode dia A ya. Terus lanjut, ini sewa hari ini kita masukin aja ya.
Nih ada sewa per hari, jadi kita masukin aja. Karena di sini cuma ada jadi di sini cuma ada buku fisika sama kimia, berarti kita masukin 100 sama 100 ya. Karena di sini di table buku ini ya, di table buku ini nih. Di table buku ini tuh sewa per hari kode A itu, kode A sama B itu 100 ya sama sewanya. Nah, ini biaya sewanya itu bagaimana cara menentukan biaya sewanya nih? Ya, jadi caranya lama pinjam dikali sama sewa hari. Ya. Nih, kita contoh deh. Nih, ya. Lama sewa berarti ya dikali sama sewa hari. Tada, selesai. Nah, gitu aja cara mengerjakan semua sheet ini ya. Satu. Oke guys, nah ini semuanya sudah selesai ya dari sheet 1 sampai 9. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas karena jujur saja aku tuh baru belajar ya guys. Jadi maklum ya. Harap maklum ya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.